Gue yakin lo pernah ngalamin mimpi yang bikin lo bangun keringetan, jantung berdebar, terus langsung kepikiran. Nah, di video ini gue mau ngobrolin beberapa mimpi yang sering dibilang pertanda buruk, dan kenapa lo nggak boleh langsung sebelah matain mimpi-mimpi kayak gitu. Yuk kita bahas. Lo tahu nggak sih, mimpi itu sebenarnya produk dari alam bawah sadar lo. Kadang mimpi itu cuma refleksi dari kecemasan lo sehari-hari. Tapi di budaya kita, kayak Primbon Jawa atau tafsir mimpi di artikel-artikel, ada orang yang percaya mimpi bisa jadi pertanda sesuatu yang bakal terjadi. Tapi jangan keburu panik. Kadang mimpi itu cuma cara otak lo ngolah semua beban hidup lo yang belum kelar, bukan ramalan masa depan. Tapi tetap, ada beberapa mimpi yang kalau lo pernah ngalamin, ya gue bilang hati-hati aja. Yang pertama ada mimpi gigi lo copot. Ya, mimpi ini salah satu mimpi yang paling sering dialamin orang. Lo mimpiin sendiri lihat gigi lo copot, terus lo bangun langsung ngerasa aneh banget kan? Menurut artikel yang gue baca, banyak orang yang ngaitin mimpi gigi copot ini dengan pertanda buruk. Bahkan sampai ada yang bilang bisa jadi tanda akan ada sesuatu yang hilang dari hidup lo. Entah itu hubungan, kesempatan, atau bahkan anggota keluarga. Agak serem sih ya. Tapi secara psikologis, mimpi ini sering dikaitkan sama kecemasan, takut kehilangan kontrol, atau rasa insecure lo terhadap diri sendiri. Jadi kalau lo pernah mimpi gigi copot, jangan langsung mikir buruk banget, tapi jadiin itu refleksi buat lihat apa yang lagi bikin lo stres atau takut. Selanjutnya adalah mimpi anjing menggonggong. Siapa yang pernah mimpi didatengin anjing yang gonggong terus ngejar lo? Serem kan? Kalau menurut tafsir mimpi, suara anjing yang menggonggong itu bisa jadi tanda lo bakal menghadapi kesulitan yang nguras energi lo. Atau bahkan lo harus siap berurusan sama situasi yang bikin lo kewalahan. Dalam mimpi, anjing sering jadi simbol ancaman atau peringatan. Jadi kalau lo pernah mimpi kayak gitu, mungkin itu otak lo lagi ngasih sinyal buat lo buat lebih waspada sama kondisi sekitar. Entah itu hubungan, kerjaan, atau masalah finansial. Selanjutnya adalah mimpi ketemu sama orang yang udah meninggal. Mimpi ini adalah mimpi yang sering bikin orang langsung nangis atau langsung bangun dengan napas yang ngos-ngosan. Banyak orang yang percaya mimpi ketemu orang yang udah meninggal itu bisa jadi pertanda tentang rasa kehilangan atau sesuatu yang lo belum lepasin dalam hidup lo. Tapi lo pernah gak mikir, bisa jadi itu cuma refleksi dari rindu atau proses berduka yang belum kelar. Kadang mimpi itu bukan mau ngasih ramalan buruk, tapi nunjukin hal yang lo perlu selesaikan di hati lo sendiri. Selanjutnya adalah mimpi terjebak di ruangan atau dikejar seseorang. Pernah gak lo mimpi terjebak di ruangan kecil atau dikejar sama sesuatu? Itu mimpi yang super bikin panik. Dan banyak orang tafsirkan sebagai tanda lo lagi ngerasa terjebak dalam situasi hidup nyata. Sering mimpi terjebak atau dikejar bisa jadi otak lo lagi ngasih sinyal, lo lagi ngehindarin masalah nyata. Atau lo lagi ngadepin sesuatu, atau mungkin lo emang ngerasa lagi nggak bebas. Jadi mimpi kayak gini jangan langsung diartiin sebagai pertanda buruk aja, tapi lebih kayak alarm internal buat lo mulai ngadepin apa yang lo hindarin selama ini. Selanjutnya adalah mimpi nangis. Ya, mimpi nangis juga bisa jadi tanda emosional yang lagi pecah di dalam diri lo. Dalam artikel mimpi nangis itu dianggap sebagai pertanda akan adanya tantangan emosional dalam hidup lo. Kadang mimpi nangis itu cuma cara otak lo ngolah sedih dan beban yang lo tahan sepanjang hari. Tapi kadang juga bisa jadi sinyal lo perlu ngurus kesehatan mental lo. Sebelum lo panik, gue mau bilang satu hal penting. Tidak semua mimpi itu pertanda buruk dalam arti harfiah. Banyak mimpi itu justru simbol dari apa yang terjadi di pikiran lo sendiri. Kekhawatiran, takut, stres, dan hal-hal yang belum selesai. Interpretasi mimpi itu banyak banget variasinya. Ada primbon, tafsir mimpi, sampai sudut pandang psikologi. Yang penting lo jangan langsung yakin mimpi itu adalah ramalan. Lebih baik lo tanyain diri lo, apa yang bikin lo mimpi kayak gitu? Apa yang lagi lo hindarin? Dan apa yang bikin lo takut? Kalau lo pernah mimpi yang gue sebutin tadi, gue gak nyuruh lo langsung takut. Tapi gue mau lo lebih sadar sama diri lo sendiri. Karena bisa jadi, mimpi itu adalah cara otak lo ngasih tahu sesuatu yang selama ini lo abaikan. Kalau lo punya mimpi aneh atau mimpi yang pengen gue tafsirin, tulis di komentar ya. Gue bakal jawab satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo
yang juga sering mimpi aneh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.